baru aja dikukuhkan namanya, ditabalkan namanya, ini peresmiannya kira-kira kurang lebih itu namanya. Majelisnya namanya Majelis Ta'lim Al-Ihya wa Tafaqquh fid Din. Ihya menghidupkan agama dan pemahaman terhadap agama. Mudah-mudahan majelis ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh jamaah yang hadir semoga insyaallah mendapatkan pahala yang berlipat dari sisi Allah. Semoga insyaallah membawa keberkahan dalam kehidupan dunia sampai akhirat. Puji dan syukur sama kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah begitu sangat luar biasa banyaknya telah dilimpahkan kepada kita, bahwa kita bisa hadir pada malam ini juga bagian dari rahmat Allah, bagian dari karunia Allah. Alhamdulillah, beberapa malam yang lalu hujan terus turun, tapi alhamdulillah di acara malam ini sesuai dengan doa kita bersama, alhamdulillah cuaca cukup baik, cukup mendukung. Seiring cuaca ini mudah-mudahan isyarat dari Allah, kita juga telah akan diberikan Allah kemudahan-kemudahan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selanjutnya juga sama kita persembahkan kearifan baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Telah mudah-mudahan kita semua beserta seluruh keluarga kita mendapatkan syafaat dari Amin ya rabbal alamin. Milad ini baru pertama kita lakukan. Lama sebetulnya sudah direncanakan oleh inisiatif saudara kita Khairul Zaman. Kita bikin milad, tapi kayaknya belum jalan. Setelah 9 tahun kemudian muncul lagi ide itu, alhamdulillah disambut sama jamaah, dan malam inilah kita lakukan. Milad ini sebetulnya bukan untuk wah-wahan, bukan untuk megah-megahan, bukan untuk menunjukkan khalayak ramai bahwa telah hadir majelis taklim Ihya wa Tafaqquh fid Din. Bukan. Insya Allah itu jangan jadi niat di hati kita. Bukan untuk wah, bukan untuk megah, tapi sebagai tasyakur kita bersyukur kepada Allah. Awal mula berdirinya pengajian yang walaupun tidak ada nama, itu berawal dari rumah kita waktu di Gang Pisang Tembung. Pendiri-pendirinya termasuk Ustaz Awaluddin, Ustaz Syaiful, dan lagi banyak yang lain yang kayaknya nggak ikut ngaji terus, yang bisa bertahan ini. Inilah jasa mereka luar biasa, melahirkan untuk selanjutnya jamaah terus berganti, terus bertambah, didasari karena mereka semua. Seingat saya setelah meninggal Ustaz Alamsah Nasution, mereka meminta kepada saya, Mualim, kita bikinlah pengajian Mualim di rumah Mualim. Ya tinggal jamaahnya mau enggak. Kalau Mualim ada waktu insya Allah. Memang tugas kita selama kita masih bisa, ya hitung-hitung kalau nggak dibaca-baca kitab pun kita nggak lancar-lancar. Jadi ada kawan melancarkan kitab itu aja. Kalau nggak dibaca, nggak ada ustaz awal, nggak semangat bacanya. Ada ustaz awal jadi semangat. Gitu juga lah ustaz-ustaz yang lain. Jadi mula-mula kayak ngaji sebagian ustaz-ustaz. Subhanallah. Ustaz muda. Ya udahlah, hitung-hitung melancar-lancarkan ngaji. Berjalanlah terus sampai akhirnya tidak ada parkir di sana. Lagi ngaji enak-enak, tiba-tiba tetangga pulang bawa mobil. Saya berhenti ngaji. Akhirnya saya berpikir, ya Allah, dikasihlah hendaknya rezeki aku bisa punya tanah agak luas. Jangan terganggu mengaji. Ditambah doa-doa dari jamaah yang sekian banyak, alhamdulillah inilah dia. Bisa beli rumah, bisa beli tanah, bikin rumah kayak gini ya. Ini semua berkat doa dari semua jamaah. Alhamdulillah. Ternyata sudah begitu pun fakirnya,
Pas datang bawa mobil, nggak muat. Jadi saya pikir kurang luas, mau kemana lagi lah? Tapi dipada-padakan. Dipada-padakan. Walaupun kita sempit-sempit, insyaallah hatinya lapang. Mudah-mudahan dilapangkan pula kita di dalam kubur. Nah, jadi itulah sekelumit kisah mengapa muncul milad malam. Tidak lebih, tidak kurang, sebagai tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang mula dibangun bisa dipertahankan, dan alhamdulillah jamaahnya kayaknya lebih banyak dari waktu di Gang Pisang. Apalagi kalau Ustaz Awal datang, semangat sebenarnya. Jadi Ustaz Awal jangan datang, dia semangat. Mudah-mudahan yang hari ini malam ini hadir, insya Allah dilangkahkan pulaklah oleh Allah Ta'ala, dimudahkan Allah untuk hadir setiap malam Selasa. Sehingga tidak hanya hadir saat milad saja, tapi kalaupun enggak Ustaz Misbah yang enggak apa-apa, maklum udah tua nih, saya maklum itu. Karena ngaji kami jam 11 kalau siap. Nah, kalau yang tua-tua takut nanti batuk-batuk. Nah, gimana ibu-ibulah, bilang apa? Nggak nengok-nengok, umur awak ada berapa aja. Tengok anak-anak muda tuh yang orang tua tahan. Dan salah pula saya nanti mengundang Ustaz Misbah tiap malam Selasa. Tapi kalau memang nawaitunya kuat, insya Allah. Jadi untuk sekedar menyemangatkan kita dalam kerangka ini kan majelis taklim, tentu isinya nuntut ilmu lah pula. Nah, saya insya Allah akan bacakan beberapa hadis Nabi terkait dengan fadilah-fadilah kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan ini dibacakan, semakin termotivasilah kita untuk semangat taklim menuntut ilmu. Mohon didoakan, mudah-mudahan tetap sehat. Kadang-kadang kalau terasa di badannya, ya Allah, semangat waktu berhadapan sama jemaah, begitu pulang dulu habis tenaga, amunisinya udah habis. Jadi tolong doakan saya, mudah-mudahan sehat-sehat, diteguhkan iman, ditambah-tambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dunia wal akhirat beserta keluarga dan seluruh jamaah. Sama kita saling mendoakan, mudah-mudahan semua jamaah itu saya masukkan dalam setiap doa-doa saya. Saya juga mohon kiranya saya dimasukkan di dalam setiap doa-doa semua yang hadir di malam ini. Dalam hadis Nabi mengatakan, man salaka tariqan yatlubu fihi ilma salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menjalani satu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan menganugerahkan kepada dia jalan untuk sampai ke surga. Jadi waktu kita ngaji, tidak usah kemana-mana pikiran. Jalan yang kita tempuh ini jalan menuju surganya Allah. Ringan langkahku menuju ke majelis taklim, mudah-mudahan diringankan Allah kita untuk sampai ke surga. Mudah langkah kita menuju ke majelis taklim, mudah-mudahan dimudahkan Allah pula langkah kita untuk sampai kepada surga. Sebagaimana yang sama kita ketahui, untuk sampai ke surga itu kan nggak gampang. Terakhir untuk apakah orang itu ke surga dan neraka, semua kita harus meniti yang disebut namanya sirat. Itu setelah lewat proses yang cukup panjang, hisab, pemeriksaan amal, mizan, penimbangan amal. Di situ aja udah gemeter-gemeter awal. Dan dulu jantung, cemana lah timbangan amal nanti. Cemana ketika saat diperiksa, adakah lulus ibadahku? Apakah terampunkan dosaku? Di situ sudah gelisah. Setelah lewat proses yang cukup panjang, kemudian akhirnya, sebelum apakah seorang itu ke surga atau ke neraka, setiap kita tanpa terkecuali, bahkan Nabi dan Rasul, untuk bisa sampai ke surga harus melewati sirat. Apa itu sirat?
jembatan yang dibentangkan Allah di atas neraka jahanam. Sampai ke ujung berarti selamat ke surga. Kalau tak sampai ke ujung, terpeleset jatuh di tampung neraka jahanam juga. Masya Allah, api di bawah menjilat-jilat. Pada saat itu tidak ada seorang pun yang mampu berbicara. Yang berbicara hari itu cuma Nabi dan Rasul. Pembicaraan mereka tidak lebih dari Allahumma salimna, Allahumma salimna, ya Allah selamatkan kami, selamatkan kami. Kalau kita berdoa pun sudah tak sanggup. Lidah macam terasa keluh, saking takutnya menengok neraka di bawah. Ngeri kita. Inilah medan yang mau kita tempuh di sana. Maka kalau tak adalah persiapan kita untuk menempuh medan ini, kira-kira selamatnya sampai ke surga. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan itu sirat adaku minas sya'ra wa ahadku minas sayf. Lebih halus dari rambut, lebih tajam dari pedang. Ih, semana kaki kita ini bisa memijak sirat? Kata Imam Al-Qurtubi, diriwayatkan bahwa jauhnya perjalanan sirat itu 3000 tahun. 1000 tahunnya mendaki, 1000 tahunnya menurun, 1000 tahunnya baru mendaki. Ya, kalau kita renung-renungkan sekarang, selamatnya keluarga aku sampai ke surga. Tapi mudah-mudahan dengan berkat kita menuntut ilmu sebagaimana apa yang dinyatakan Rasulullah, mudah langkah kita menuju majelis taklim, dimudahkan Allah jalan kita sampai ke surga. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi kemurahan Allah itu banyak bentuk. Ini bagian dari kemurahan Allah. Dimudahkan Allah kita masuk surga karena mudah langkah kaki kita menuju majelis taklim. Ini rahmat dari Allah. Ini fadl Allah, karam Allah. Allah nggak ngitung-ngitung. Kalau ngitung-ngitung nggak ada yang bisa masuk surga kita. Seandainya betul-betul dihitung Allah Ta'ala dosa dan pahala yang kita lakukan, nah jadi kita untuk masuk surga ini kayaknya cuma mengharapkan kemurahan Allah. Tak bisa kita menganggarkan amal kita. Makanya kalau Allah menjanjikan, apakah langsung dalam firman Allah atau lewat hadis-hadis Rasulullah, sikit amal itu kecil bentuknya tapi nilainya besar, itu pun bagian dari fadl dan karunia Allah. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan amal yang kita lakukan dengan balasan yang dijanjikan Allah, dengan balasan yang dijanjikan Rasulullah. Nggak sama, nggak cocok rasanya. Nggak seberapa nyamal kita, tapi janjinya luar biasa. Cuman hadir ngaji, mudah langkah, duduk cantik manis, dengarkan apa yang disampaikan Ustaz. Nggak paham boleh tanya, kemudian paham setelah mengerti amalkan. Cuman begitu aja, tiba-tiba balasannya luar biasa. Mudah kita masuk surga, Masya Allah. Nah, jadi yang menjanjikan Nabi, tinggal kita sentuhkan ke hati kita, ya Allah, aku percaya nggak sama yang disabdakan Nabi? Percaya. Kalau percaya itu semua, Insya Allah. Kemudian lagi dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, innal malaika la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridha bima yasna. Sesungguhnya malaikat, kata Nabi, mengepakkan sayap-sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu sebagai keridhaan terhadap apa yang dilakukan oleh si penuntut ilmu. Jadi malam ini kita hadir dengan maksud untuk menghadiri majelis taklim. Malaikat itu mengepakkan sayap sebagai tanda bahwa Allah ridho kepada kita. Yang kita lakukan malam ini mudah-mudahan mendatangkan ridho Allah. Malaikat menaungi kita. Cuma tak nampak kita malaikat, tak nampak kita sayap-sayapnya. Kalau nampak nangis kita. Nangis. Ya Allah, besarnya apa yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, la antar dua, bahwa kamu berpagi hari pada ta'allamu baban minal ilmi, lalu kamu menuntut satu bab daripada ilmu, khairun, itu lebih baik min antusolliya mi'ata raka'atin, bahwa kau lakukan sholat sebanyak 100 rakaat. Menuntut ilmu satu bab lebih baik dari sholat 100 rakaat.
Kalau kita kira-kira sholat 1 rakaat patah juga lah pinggang. Cuman Ustaz aku kayak mulailah pula kesakitan pinggang. 100 rakaat 23 sama witir tarawih aja pun masih banyak menawar. Ada yang menawar 11 saja lah macam itu. 100 rakaat 1 bab dari ilmu masih lebih baik nilainya di sisi Allah 1 bab ilmu itu daripada kita sholat 100 rakaat. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan babu minal ilmi yata'allamuhur rajulu khairul lahu minad dunya wa ma fiha. 1 bab daripada ilmu yang dipelajari oleh seseorang itu lebih baik baginya daripada dunia dengan segala isi yang ada di dalam. Masya Allah. Isi dunia ini kan luar biasa. Kalau mobil mewah apa? Alfa berapa juta? 1,2 bukan 1,150 juta, 1,2 setengah. Dibandingkan dunia dengan segala isinya, itu kayaknya masih seujung kukunya dunia ya Al-Fatihah. Seluruh dunia ini kemegahan kemewahannya dibandingkan kita 1 bab ilmu yang kita tuntut masih lebih bagus 1 bab ilmu. Kata Nabi. Bukan kata saya bacakan aja. Ustaz awal dari baca-bacakan duluan. Segala isi, Masya Allah. Cuman ya itulah, kapan Tuhan ngasihnya? Tidak di dunia ini. Kenapa? Nggak cukup dunia ini kalau dibalas Allah di dunia ini. Yang di akhirat itu kalau diletakkan Allah di dunia ini tak muat di dunia ini. Ya cuman mau dikasihkan di dunia. Memang tempat akhirat, sesuatu balasan akhirat, tempatnya yang cocok di akhirat. Sama kayak gini lah. Misalnya rumah kita kecil, tiba-tiba dikasih lah kita perabotan-perabotan yang mewah-mewah yang besar-besar. Percuma juga nggak masuk, taruh di halaman, lama-lama rontok juga. Nah, makanya tidak dikasih yang macam begitu, karena memang fasilitas kita di rumah itu tak memadai untuk dimasukkan bahan-bahan benda mewah. Karena nggak muat. Kira-kira begitulah. Apa yang di akhirat yang dijanjikan Allah itu kenapa nggak disegerakan di dunia? Nggak ada tempatnya di dunia. Makanya udah sabarlah kita. Yakin dengan apa yang dijanjikan Nabi. Insya Allah apa yang dijanjikan Nabi itu akan kita peroleh nanti di hari akhirat. Nah cuman itulah meyakinkan yang ini pula butuh kesabaran. Kalau yakin pula terus ditekuni, insya Allah. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Satu riwayat wa muslimatin. Menuntut ilmu itu hukumnya fardhah, wajib atas setiap orang Islam. Nah, saya selalu bilang sama jamaah, Bu, jadi belajar ilmu ini ngaji ini wajib ya Ustaz. Sholat 5 waktu wajib, wajib Ustaz. Bu, kalau seandainya ibu sampai tinggal lah gara-gara sesuatu sembahyang, kira-kira ibu di dalam hati macam mana perasaan? Merasa bersalah lah Ustaz. Kali iya Allah gara-gara ini sampai tinggal lah sembahyangku. Ada perasaan menyesal Bu? Ada loh Ustaz. Merasa bersalah? Ada loh Ustaz. Kalau nggak ngaji sekali, ada kira-kira merasa bersalah seperti merasa bersalah tinggal sholat sekali? Iya Allah, nggak ngaji lah tuh nih gara-garanya ngurus-ngurus ini padahal besok pun bisa diurus, tapi sok mesti sekarang juga terakhir tak bisa lah ngaji. Iya Allah, kesal kali aku, berarti udah berdosa aku 1 hari ini nggak mengaji. Sampai begitunya kira-kira terasa di hati kita, seperti kita nggak sholat, kita merasa bersalah sekali, takut kita dengan azab Allah akibat dari sholat yang kita tinggalkan, sehingga menyesal kita. Sampai begitukah ketika saat kita nggak ngaji? Padahal hukumnya sama kan? Ngaji wajib, sholat wajib. Kalau tinggal sholat, ada merasa bersalah, kesal. Kalau meninggalkan ngaji, biasa-biasa. Ada bahasanya gini, alah nggak ngaji hari ini kan, besok-besok bisa ngasih lupa ngaji. Loh, yang dikaji kan beda. Kewajiban hari ini tentu berbeda dengan kewajiban yang akan datang. Seperti juga sholat zuhur hari ini kan berbeda dengan zuhur besok. Kewajiban zuhur hari ini lain, kewajiban zuhur besok lain lagi. Nah begitulah kira-kira mengaji. Kan Ustaz menyindir-nyindir itu. Ya.
menggugah kita ya. Nah, kita sama-sama. Baik. Ustaz Pak Rodin tadi malam tak ngaji. Demam. Kalau ada uzur nggak apa-apa. Cuma kalau sholat tak bisa uzur. Nah, nggak bisa berdiri duduk, begitu seterusnya. Cuma kalau mengaji pula tak mungkin pula. Nggak bisa naik kereta jalan. Nggak bisa jalan merangkak. Nah, sampai ke tempat yang taklim. Ya udahlah. Kalau memang uzur, maaf dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Huduru majlisi alimin afdalu min sholati alfi rakaah." Hadir ke majelis orang alim mengaji maksudnya lebih afdal daripada sholat 1000 rakaat. Wa iyadati alfi maridin, lebih afdal dari mengunjungi 1000 orang sakit. Besar pahala datangi orang sakit kita, mensupport dia supaya lekas sehat. Kehadiran kita mudah-mudahan memberikan semangat. Aturannya loyo dia. Hadirlah surat awal apa itu akan surat awal. Ya Allah, makbullah doa ustaz-ustaznya. Semangat ya, cepat baik. Besar pahalanya itu. Tapi masih lebih besar menghadiri majlis orang alim daripada kita datang mengunjungi 1000 orang sakit. Tak datangnya awal 1000 orang sakit. Wa syuhudi alfi janazah, lebih afdal daripada menghadiri 1000 janazah. Orang meninggal kita datang ikut mensolatkan. Besar kan pahalanya. Tapi menghadiri majelis taklim lebih besar pahalanya daripada menghadiri 1000 janazah. Faqila, lalu seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa min qiraatil Quran?" Bagaimana dengan membaca Al-Quran? Apakah masih lebih afdal juga menghadiri majelis taklim daripada baca Quran? Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda, "Wa hal yanfa'ul Quran illa bil ilmi?" Tidakkah Al-Quran itu baru memberikan manfaat jika membacanya dengan ilmu? Kalau membacanya tidak dengan ilmu, takut seperti sabda Nabi, berapa banyak orang baca Quran, ternyata di akhirat nanti Quran itu melaknat dia. Mengapa? Bacaannya salah-salah. Berselema. Berselema. Yang panjang dipendekkannya, yang pendek itu banyakkannya. Jadi dosa, haram. Kalau tidak dengan ilmu. Na'udzubillah. Manja'ahul maut, barang siapa yang datang kepada dia kematian, wa huwa yatlubul ilma, padahal dia menuntut ilmu, liyahya bihil Islam, niatnya untuk menuntut ilmu itu menghidupkan Islam. Wa bainahu wa bainal anbiya bil jannah darajatun wahidah. Maka jarak antara dia dengan nabi-nabi nanti di surga cuma 1 derajat saja. Subhanallah. Kita sama Nabi di surga cuma 1 derajat saja bedanya. Andai kita mati dalam menuntut ilmu, yang niat menuntut ilmu itu untuk menghidupkan agama. Tapi janganlah diniatkan malam ini pula, nanti susah kami. Ya Allah, kalau itu malamnya aku mati aja lah ya Allah. Janganlah. Nanti ngotong-ngotong ya susah nanti. Tapi kalau Allah berkehendak pula ya nggak apa-apa. Mana pula bisa dihalangi kehendak Allah. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, la an ata'allama mas'alatan ahabbu ilayya min qiyami lailatin. Sungguh aku belajar satu masalah ilmu saja itu lebih kusukai daripada bahwa aku mengerjakan sholat di malam hari, sholat tahajud. Satu masalah daripada sholat tahajud di malam hari, aku lebih suka mengetahui, belajar satu masalah ilmu daripada sholat tahajud. Janganlah pula ngaji aja tak ada amalnya. Kalau ilmu bila amalin, kasajari bila syarari. Ngaji pun mana itu? Tiap malam ngaji, tiap siang mengaji, tapi tak ada amalnya. Juga. Nah, ilmu itu bukan tujuan. Ilmu bukan tujuan. Tujuan kita
nak mendapatkan ridho Allah dalam hidup. Cuman untuk bisa dapat ridho Allah mesti beramal. Cuman amal tak akan bisa mendatangkan ridho Allah kalau tidak dengan ilmu. Maka dalam hadis Nabi pernah menyebutkan, waktu aku diisrokan oleh Allah, kulihat itu aksaro ahliha al-kufur. Aku lihat kebanyakan orang yang masuk neraka itu adalah orang-orang yang fakir. Saat Nabi Isra ditunjukkan Allah kepada Nabi bagaimana dahsyatnya neraka Allah. Kebanyakan aku lihat yang masuk neraka itu orang-orang fakir. Sahabat-sahabat terkejut, yang merasa dirinya fakir terkejut, ya Allah, akunya kayak itu. Lalu spontan mereka bertanya, ya Rasulullah, minal mal, apakah yang kebanyakan kau lihat dalam neraka itu orang-orang fakir itu maksudnya fakir dari harta? Lah, bukan. Lalu fakir dari apa ya Rasulullah? Bal minal ilmi, fakir dari ilmu. Tegasnya, yang banyak kulihat masuk neraka itu orang-orang yang jahil dari ilmu agama. Walaupun banyak amalnya, rajin tahajudnya, dia malam bangun tahajud, tapi tak ada ilmu, kan jadi sia-sia. Makanya sampai dikatakan tidurnya orang alim lebih baik daripada beribadahnya orang jahil. Jangan kalau orang alim tidur aja. Begitu dibangunkan, Pak bangun Pak. Kau nggak ngerti ada. Pula makanya ngaji betul. Mentang-mentang alim mau tidur ya kerja. Udah ada jaminan dari Nabi. Enggak lah begitu. Harapan kita semakin alim semakin bertambah amal, kan gitu. Jangan semakin alim pula berkurang amal. Dulu belum ada ilmunya, masih ngaji-ngaji zaman-zaman dulu lah si anak-anak belajar sholat itu dari usolli sampai salam mesti dibaca tuh semua. Guru kita dulu tak ada mengajarkan, ini rukun, ini sunnah, ini abad, ini hayat. Tidak ada, pokoknya begitulah semuanya. Sehingga tertanam dalam pikiran kita, oh berarti kalau semuanya mesti begini, kalau tak begini nggak sah. Serepot apapun kita, sesulit apapun waktu kita, mesti dibaca semua, karena takut kita nggak sah. Tahu-tahu ngaji sama Ustaz Saiful, dibukakan Ustaz Saiful pula babu arkanis sholat, bab rukun-rukun sholat, rukun sholat ini. Bertanya si jamaah, jadi Ustaz baca doa iftitah itu tidak wajib Ustaz? Enggak, itu sunnah. Hayat pun bukan apa-apa. Kalaupun tinggal tak pahala, sujud sahwi tidak usah. Jadi sembahyang sah Ustaz kalau nggak baca doa iftitah? Sah. Terakhir sejak tahu diajarkan Ustaz Saiful tidak. Padahal amal orang alim sama orang jahil sama, tapi nilainya di sisi Allah beda. Kalau sama lah nilainya, apa pula awak capek-capek, hujan-hujan Ustaz Amir dari Perumnas kemari datang juga. Saya betul-betul ya Allah Ustaz Amir datang juga kemari ya Allah. Nah, luar biasa semangat Anda. Padahal istrinya marah. Udahlah bang, hujan-hujan abang, siapa kawan tak ada, apalagi tak ada kawan. Itu Perumnas itu sepi itu, tapi Pak Amir tetap juga hadir. Salut saya. Andai saya disposisi Pak Amir, tak datang tak kalau hujan. Maka saya pikir Pak Amir itu lebih hebat dari saya. Mesti gitulah saudara awak tawa tuh sama jamaah. Walaupun kalau salah mencium tangan awak, jangan merasa awak lebih hebat gitu. Tetap jamaah itu lebih mulia gitu. Tawadhu orang alim sama jamaah itu begini. Mereka itu melakukan kesalahan mungkin karena tak tahu itu salah. Seandainya tahu itu salah, mungkin tak berani, takut bikin dosa. Awak udah tahu itu dosa, tapi dihajar. Berarti siapa lebih mulia? Orang tua apa awak? Orang lebih mulia. Awak bikin salah, tahu itu salah. Karena kita orang alim, kita ngerti ilmunya. Mereka tak tahu ilmunya, tapi mereka bikin kesalahan. Tapi bikin salah itu di posisi tak tahu itu salah. Mungkin boleh jadi seandainya mereka tahu itu salah, nggak berani bikin. Awak udah tahu salah, masih berani bikin. Berarti lebih mulia salah. Nah, begitulah kita nengoknya. Jangan mentang-mentang fadilah ilmu ini, berarti orang sudah sudah tawadhu. Masya Allah.
Jadi tidak ada sia-sia amal kalau tidak dengan ilmu. Dengan ilmu. Ya kalau nggak saja sembahyang banyak-banyak itu apa? Nah, jadi kita ilmu itu menjadi persyaratan untuk dibawa beramal. Syekh Ruslan dalam kitab Matan Sifatnya mengatakan wa kullu ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tapi tidak dengan ilmu, maka amalnya ditolak, tidak diterima oleh Allah. Bahkan Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam kitab Minhajul Hamidin mengatakan, seandainya ada manusia yang bisa menyamai amal ibadahnya malaikat yang ada di langit. Kalau malaikat kan tak pernah capek, tak pernah lelah, nggak pernah ngantuk, tak pernah tidur. Kalau kita bisa lelah, bisa capek, bisa tidur, tapi alhamdulillah malam ini yang tidur. Jadi kalau bisalah seorang manusia menyamai ibadah malaikat yang ada di langit, luar biasa. Tapi kata Imam Ghazali, tapi kalau itu dilakukan tidak dengan ilmu, karena minal khosirin, dia masih termasuk golongan orang yang rugi. Kenapa? Amalnya yang seperti malaikat itu sia-sia. Karena tidak dengan ilmu. Inilah luar biasanya. Berkata Sayyidina Umar Ibn Khattab, mautu alfi abidin qa'imil lail sha'imin nahar ahwanu min mauti alimin basirin bi halalillahi wa haramih. Kata Sayyidina Umar Ibn Khattab, matinya 1000 orang yang rajin ibadah disebut abid. Yang ibadah itu macam mana? Tiap malam sholat tahajud, tiap siang puasa sunnah. Tiap malamnya ibadah tahajud, siangnya puasa sunnah. 1000 abid macam begini, kalau dia mati itu lebih ringan, lebih mudah, lebih enteng daripada matinya satu orang alim yang mengetahui mana-mana yang halal dihalalkan Allah, mana-mana yang diharamkan. 1000 abid ibadahnya tiap malam tahajud, tiap siang puasa sunnah, meninggal 1000 yang macam begitu dibandingkan meninggal satu orang alim yang tahu apa-apa yang dihalalkan dan diharamkan Allah. 1000 abid itu masih lebih ringan kalau dia mati dari satu orang. Terjadi perbedaan pendapat antara beberapa orang, mana lebih afdol, orang alim tapi fasik daripada abid tekun ibadah kepada Allah tapi jahil. Masing-masing keluarkan pendapat. Nah, kalau sama aku pula apa artinya dia alim kan yang fasiknya? Nah, ada tak bermanfaat. Kan disebutkan Nabi dalam hadis, ilmu yang tak bermanfaat sia-sia, nggak ada faedahnya. Bahkan orang alim kalau tak mengamalkan ilmunya masih lebih dahulu disiksa daripada orang yang menyembah berhala. Jadi sama aku nggak, aku lebih pandai lah yang mau beribadah walaupun di jahil daripada orang alim dari masih. Kata sebagian, kalau aku enggak, aku tetap orang alim juga. Akhirnya mereka datangilah si abid-abid yang tekun ibadah pada malam hari, pura-pura lah mengetesnya. Wahai Fulan, aku adalah Tuhan yang kau sembah. Sejak malam ini ku bebaskan kau dari syariatku. Usah kau sembahyang pun tak mengapa, usah kau puasa tak mengapa, usah ibadah lagi pun tak apa-apa. Ku jamin kau nanti masuk ke dalam surga. Lalu kata siapa? Ya Allah, alhamdulillah, memang inilah undakku dari dulu ya Allah. Percaya dia bahwa yang datang itu Allah. Karena jahilnya.
diyakininya yang datang ke Allah. Terakhir apa kata Allah tuh? Bodoh kamu, dapat cuma ibadahnya banyak-banyak. Kalau yang jatuh kafirnya dia percaya, aku pula mencakapkannya dengan Tuhan. Tes ternyata dia percaya sama aku. Kalau gitu aku datang orang alim, walaupun dia pasif, coba aku tes itu. Lagi minum, lagi pengen. Ya tapi nggak total lah, masih ada sadarnya. Hai Tuhan, aku adalah Tuhan, mau begini. Dicabut dia pedang. Mana tadi yang bercakap tuh? Aku tebas leher. 2 hari itu pirit-pirit yang bercakap tuh. Terakhir dia berpikir gini, walaupun fasik, ternyata masih bisa dia membedakan mana Tuhan, mana tidak. Kalau gitu, masih lebih bagus lah yang alim tuh walaupun dia fasik. Tapi jangan pula jadi orang yang fasik. Maksudnya dibandingkan itu. Jadi walaupun dia fasik, masih ada manfaat ilmu. Tapi tetap nggak bagus lah pasti. Jangan masa baru yang sengaja bikin pasti. Udah dengarkan ngaji, nggak apa-apa rupanya. Yang penting orang aja pasti. Nauzubillah, amin. Belah panjang mau diceramahkan, tapi waktu yang tak cukup. Sudah jam 10:10. Kita batakan sampai di sini. Mudah-mudahan ini sekedar memotivasi buat kita untuk lebih semangat menghayati majelis taklim, karena milad kita yang dimaksud adalah untuk lebih mensemangatkan kita dalam menghadiri majelis taklim. Mudah-mudahan